الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى لمقتحم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'il masyayikh wal ulama mustasmahat termas thumma ila jami'il masyayikh wal ulama mustasmahat bustan syarh al-Qur'an ثم إلى جميع المشايخ والعلماء مستسمحات الأنور النور ثم جميع المشايخ والعلماء مستسمحات النور ثم من وقف هذا مسجد الإخوان ثم إلى والدينا المغفور له في الأسوات ثم من ألف هذا الكتاب سلطان العلماء Syekh Izzuddin ibn Abdussalam Syaulillahi numul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara semuanya, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjalankan ibadah puasa
Dan alhamdulillah kita menginginkan menjadi orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sunnah beliau adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan waktu yang singkat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan waktu kita selalu Allah berikan keberkahan sehingga waktu kita banyak manfaat untuk kepentingan ukhrawi kita, yaitu kepentingan besok kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya di dunia ini menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Mudah-mudahan juga besok di akhirat kita menjadi hamba-hamba tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi thamaratil ma'arifi wa fawaidiha. Faslun, adapun ini ada fasal. Fi thamaratil ma'arifi, di dalam buahnya makrifat, wa fawaidiha, dan faedah dari makrifat. Bab sekarang adalah bab tentang buah makrifat dan faedahnya. Jadi setiap orang nanam itu kan ono buah. Nanam padi, pohon padi ya numbuh buah padi. Nanam mangga ya numbuh buah mangga. Nanam kebaikan numbuh kebaikan. Nanam kejelekan tumbuh kejelekan. Buahnya juga jelek juga. Pokoknya di dunia ini kalau pengen nanam kebaikan pasti numbuh kebaikan. Siapapun yang menanam kejelekan dipastikan akan memetik kejelekan tersebut. Afdalu awsafil insan, adapun utama-utamanya sifat manusia, iku al-irfanu, yaitu adalah mengetahui. Sebaik-baik sifat manusia adalah sifat pandai, sifat mengetahui. Ketika kita bicara tentang perbedaan manusia dan perbedaan hewan, bedanya manusia dengan hewan itu akal. Manusia itu sifatnya al-irfan, mengetahui. Hewan itu karena tidak punya akal sehingga dia hanya pakai naluri. Mak itu nalurine nggak makan anaknya kalau macan, itu naluri. Tapi coba ketika anaknya disembelih terus dibuat daging dikasihkan ibunya, dimakan juga. Karena nggak ngilfan dia hanya mengetahui secara naluri. Makanya kadang-kadang kita punya telur bebek diremin di ayam. Lah ayamnya ngomong anak bebek itu tetap aja dimomong, taunya anaknya aja.
Karena bebek nggak mau ngengkerem kan. Bebek itu tugasnya nelar-nelur terus. Tapi nggak mau apa? Bahasa Indonesia apa Bang Ayub? Ngengkeremin. Sama ya. Itu nggak mau. Makanya ketika kita pengen punya bebek, nah beli telur bebek, kemudian ada ayam yang baru ngengkeremin, diganti telurnya tuh. Nah nanti kata telur lahir, pecah gitu telurnya, iku anak ayam itu bebek semua, ya tetap dimong sama ayam, karena naluri. Oh ini nanti lahir, saya ngengkeremin dia, tak tahu dimong. Jadi dimong jadi bebeke taune yo ibu iki yo ibu bebek yo ayam tadi, tapi ayam juga dia punya naluri bahwa anaknya ya bebek tadi yang dingkremin telurnya tadi. Itu. Lah kalau kita ditipu, bisa orang nggak Bang Ayub? Bang Ayub itu tahu-tahu malam-malam istrinya diganti, tahu dia bukan istri saya. Loh, karena akal irfan. Jadi kita itu irfan, mengetahui. Jadi bagus-bagusnya sifat manusia adalah sifat mengetahui. Makanya kalau kita sendiri nggak mau mengetahui, itu bermasalah. Otak ini dia tahu, cewek yang cantik nggak tahu, makanya dia belum nikah karena pengen yang cantik juga masalahnya. Iya kan? Coba dia nggak tahu antara janda dan yang muda, yang jelek, yang udah dapat kemarin dia tahu Pak. Nah itu irfan namanya, irfan. Afdalu awsafil ihsan al-irfan. Maka ketika kita duduk di majelis ilmu ini adalah kita itu pengen menambah irfan tadi, tambah pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya pengetahuan agama. Supaya apa? Supaya tata krama kita kepada Allah benar, bertata krama kepada manusia juga benar. Gitu. Tambah ngerti sangkan paraning dumati, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah, kembali kepada Allah. Mas Yono itu milik Allah juga, itu bukan milik istrinya. Kembali ke Allah juga bisa. Pak Roni itu milik Allah, kembali ke Allah. Sampai-sampai istrinya Mas Yono, istri Pak Roni juga milik Allah, kembali ke Allah juga. Kita semua kembali kepada Allah nanti. Kita itu milik Allah. Loh, kita tubuh kita sendiri itu kita nggak memiliki asli nih. Bagaimana bisa memiliki? Wong besok tangan kita itu tanya kok. Kan ditanya. Tangannya untuk apa, Dek? Tangannya untuk bekerja, kan gitu. Terus tangannya untuk apa, Dek? Tangannya juga untuk makan, umpama. Itu akan menjadi semua ditanyakan. Kullun ulaika karena mas'ula. Tangan ditanya, telinga ditanya, mulut ditanya, untuk apa aja mulut digunakan. Nah tapi kan nggak seru Pak nanti akhirnya. Ketika kita punya pikiran, kita punya kecerdasan tertentu, terus kecerdasan kita ini kok nggak ada kecenderungan, nggak ada waktu, nggak ada waktu yang kita sempatkan untuk urusan akhirat kita. Kan berapa nanti pertanyaannya? Untuk apa? Untuk dagang, untuk apa lagi? Ya untuk lihat-lihat mall, untuk apa lagi? Dan lain-lain.
Yang itu. Coba. Yang ini. Habis, nggak ada baterainya. Ini aja. Mati. Habis baterai. Sekali lagi, afdalu awsafil insan al-irfan wa afdalul irfani ma'rifatut dayyan wa afdalul irfani anapun utama-utamanya pengetahuan iku ma'rifatut dayyan, yaitu mengetahui Allah yang maha kuasa. Utama-utamanya pengetahuan adalah mengetahui pencipta, sang pencipta. Maka ketika kita beribadah ada namanya iyyaka na'budu, maqam muqarrabah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Beribadah berarti kalau kami beribadah sing panjenengan akui, yang kita akui itu berarti kita yang mendekat Allah. Kita pengen mendekat Allah. Sehingga kita sujud, kita rukuk. Kemudian Allah meneruskan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya Allah, aku ini tidak mampu untuk sujud atau rukuk, mengangkat tangan, baca Fatihah, baca tasbih, mampu untuk duduk, membaca salam. Nasta'in, kecuali hanya minta pertolongan kepada Engkau di dalam beribadah ini. Ini maqam musyahadah. Berarti kita sudah mengenal Allah benar. Makanya orang yang wasola, yang nyampe kepada Allah itu ya orang yang melihat manusia semua dan dirinya ini ainul adam. Bahwa seluruh manusia itu gak iso apa-apa secara hakikatnya. Anda pun bisa melakukan sesuatu karena hanya ditolong oleh Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Jangan ngomong iyyaka na'budu, aku menyembah Engkau kepada Allah karena aku merasa mampu menyembah Engkau. Enggak begitu. Aku beribadah melakukan sholat itu hanya untuk ya Allah karena aku mampu melakukan sholat. Enggak seperti itu. Saya melakukan puasa ini karena hanya kepadamu. Kemudian aku merasa mampu untuk melakukan puasa ini. Ya, bukan seperti itu. Tetap saja harus diteruskan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau itu mencari ridha Engkau, tapi aku tidak merasa mampu untuk melakukan ibadah puasa ini kecuali hanya minta pertolongan kepada Engkau agar mampu untuk melakukan puasa. Itu. Makanya wa afdalul irfani ma'rifatut dayyan. Nih. Paham nggak Yud? Paham nggak Yud? Paham? Waduh, langsung paham nih. Keren, baru datang langsung paham. Keren kan? Mantap ya. Paham nggak Yud? Paham. Wah, keren. Baru datang langsung paham, apalagi udah duduk di sini. Li amriha, karena olehnya memerintahkan al-irfan,
Bikuli ihsanin, dengan segenap kebaikan atau melakukan segala kebaikan. Karena pengetahuan ini memerintahkan segala kebaikan. Coba gini Pak, kita tahu bahwa besok ini di akhirat Anda namanya tempat surga dan neraka. Dari mana kita tahu? Mungkin dari baca hadis atau dari para ulama menerangkan bahwa besok masih ada kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan di alam kubur. Di alam kubur, al-alam barzah, adalah di situ akan ditanya tentang kehidupan apa yang dilakukan di dunia. Ditanya sebelum sudah di situ, diseleksi dulu untuk ke akhirat. Seleksinya apa? Ditama marrobuka, man nabiyuka, dan lain-lain. Di kuburan sudah ditanya. Di kuburan itu mulai ekstra, mulai pra akhirat, tapi belum. Maka di kuburan itu masih bisa menerima pahala orang lain, karena itu belum akhirat. Itu faslun bainad dunya wal akhirah. Itu adalah alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maka ahli kubur itu masih bisa menerima kebaikan dari orang hidup. Ketika orang hidup doain, itu masih manfaat doanya. Orang yang hidup sedekah dihadiahkan ke ahli kubur, masih manfaat. Orang yang hidup baca Al-Quran dihadiahkan kepada yang meninggal, yang masih di alam barzah, masih manfaat. Karena itu masih faslun bainat dunya wal akhirah, pemisah antara alam dunia dan akhirat. Itu belum akhirat itu. Bisa enggak kalau di alam kubur ini orang yang meninggal dunianya misalkan kejelekannya 60%, kebaikannya 40%. Sekali lagi ini, ketika orang meninggal di dunia, kemudian di alam barzah, itu amalnya waktu dia mati, amal baiknya itu 40%, amal jeleknya lebih berat 60%. Berarti kan kalau ditimbang masuk ke mana nih orang? Masuk ke neraka. Tapi karena di alam barzah ini masih bisa menerima amal baik dari yang hidup, bisa jadi yang tadinya 60% ketika di akhirat itu amalnya sudah nambah. Kebalik mungkin. Amal baiknya jadi 60%, amal jeleknya 40%. Mungkin doa dari putra-putranya, mungkin doa dari sahabat-sahabatnya, mungkin hadiah dari amal jariyahnya dulu dunia, mungkin kiriman dari murid-muridnya, ilmu yang bermanfaat dikirimi, sehingga begitu dia meninggal dunia itu amal jeleknya lebih banyak. Kemudian dia ketika dibangunkan dari kubur, amal baiknya yang lebih banyak. Karena orang yang dikubur ini masih banyak menerima manfaat dari orang yang masih hidup. Misalkan saya contohkan, ada orang yang sedekah, amal jariyah, masjid yang mau ganti keramik, atau orang mau bangun masjid, dia jatuhkan uang nih, jedek 500.000, 100.000. Sedangkan amalnya orang meninggal dunia ini yang sudah beramal jariah ini, waktu meninggal ditimbang amalnya bener, amal jeleknya lebih banyak. Karena pahalanya sedekah jariah digunakan terus masjidnya itu sampai hari kiamat, akhirnya dikirimi pahala tiap hari. Orang sholat dikirimi pahala, ada orang pengajian di masjid dikirimi pahala, ada orang zikir dikirimi pahala, ada orang baca Quran di masjid dikirimi pahala, ada orang itikaf dikirimi pahala. Kirimi pahala terus. Enggak tahunya begitu dibangunkan dari kubur, innallaha yab'atsu man fil kubur, ketika dia dibangunkan dari kubur, amal baiknya sudah lebih banyak dari amal buruknya.
Lalu kita punya apa saiki? Harus Pak. Bisa pola 3 itu aja. Yang pertama, ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk orang lain. Ilmu apa aja? Ilmu ngajari nyervis motor, diajari temennya. Kemudian tahu-tahu begitu diajarin, yang ngajarin malah jadi anak buahnya yang dulu ngajarin, punya bengkel. Mungkin yang diajarin karena apa? Karena punya modal banyak, jadi bos. Yang ngajarin malah jadi karyawannya. Ilmu yang diajarkan, bengkel kemudian itu bisa untuk nafkah, mencari nafkah, bisa untuk kehidupan dia di dunia ini. Ilmu yang diajarkan tadi itu akan diberi imbalan pahala. Pahala. Bapak ngajari sholat, ngajari Quran ke orang lain, abata ngajarin. Mati Pak. Umpama yang ngajarkan meninggal, lo yang diajarkan tadi masih baca Quran terus, pahalanya juga masih kekirim ke sana. Yang penting satu, di dalam mengajarkan itu benar ikhlas atau berharap sesuatu. Kalau benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka mendapatkan pahala di akhirat. Tapi kalau ngajari karena wis dan lain-lain. Nah itu biqadri ikhlasihim. Kalau Imam Ghazali, ya tergantung dari keikhlasannya, ukurannya, pahalanya. Jadi pasti nggak sama. Saya itu Pak, dulu Pak Kiai saya itu pesen, pokoknya kalau kau santri-santri, kalau di rumah sekalipun jadi kiai, sekalipun jadi ustadz, jadi apa saja, pokoknya harus punya pekerjaan. Syaratnya apa ya Pak? Mau jadi kiai, mau jadi apa, harus punya penghasilan selain dari ngajar. Itu pesan Pak Kiai. Supaya kita nggak tomak. Tomak itu berharap pada manusia. Pengen makan ayam, udah punya ayam ini, umpama. Adapun orang pemberian, kita nggak tomak, nggak ngarep-ngarep, karena kita bisa beli sendiri. Ada nggak ada. Ini Pak Sunar itu ngasih ayam saya, bodoh-bodoh ngasih atau nggak ngasih, aku nggak ini, mau saya juga bisa beli ayam sendiri. Masalahnya tomak, didolangkan tomak itu supaya hilang tomaknya, berharap kepada makhluk itu harus hilangkan. Caranya ya seperti itu Pak. Yang duwe penghasilan yang di luar halal yang sifatnya ngajar dan lain-lain. Harus Pak Kiai saya pesan seperti itu, maka banyak yang dijalankan. Wes toh, sepenting kayak gitu sepenting. Itu ajaran Pak Kiai dulu memang benar. Kayak misalkan saya contohkan, buka puasa. Ya, buka puasa. Yang ngaji ini kan faktornya banyak. Dalam tingkatan ilmu itu mungkin beda-beda dapatnya pahala. Misalkan ada orang yang sebetulnya nggak mau ngaji, tapi karena di rumah nggak ada makanan, kan buka puasa di masjid gitu, Umpama, ini apa adanya Pak ngomong Pak. Jadi ini karena ngaji. Kemudian hal yang dituju itu karena memang hanya untuk buka puasa doang. Sebetulnya males tenan ngaji, sakit hati tenan sama Pak Somad gitu masalah. Seandainya boleh ada makanan, aku mending nggak ngaji, itu umpama.
Karena di rumah nggak ada makanan, mendingan ya juga di masjid karena ada buka puasa, umpama seperti itu niatnya. Nah ini kan pahalanya kan beda Pak dengan orang yang tulus. Aku memang pengen ngaji kok. Lah iftar ini sesuatu hal yang kan memang sudah berjalan. Ada ibu-ibu RT 12, masyarakat RT 12 dengan dermawannya menyediakan untuk buka puasa. Itu kemudian dianggap sebagai hal yang bonus saja. Karena tujuannya ngaji. Loh itu pahalanya ya lebih gede yang ngaji ini. Tapi kan beda Pak dengan orang yang punya duit. Alah, makan kayak gitu di rumah juga bisa, beli sendiri juga bisa kan gitu Pak Sunar. Kayak Pak Sunar itu membeli kayak gini, ya bisa lah, kalau sepiring, piring di warung Padang juga bisa. Tapi karena pengen ngaji kan beda Pak. Ngaji gitu. Bukan karena yang lainnya. Nah itu kan beda-beda porsinya. Porsi tiap orang. Tapi bagaimanapun juga orang yang duduk di majelis ilmu itu istimewa. Jadi sampai Gusti Allah itu nutus malaikat. Malaikat itu mutus benar-benar hanya untuk mendatangi majelis ilmu. Di majelis ilmu itu malaikat itu sayahin, bersayap itu nyari majelis ilmu. Setelah majelis ilmu dia ikutan duduk di situ. Maka pasti setiap majelis ilmu pasti ada malaikat yang ikut duduk. Hafat alimul malaikat, pasti dikelilingi oleh para malaikat. Setelah selesai majelis ilmu, nanti kita buka terus kita selesai, assalamualaikum. Malaikatnya langsung cepet-cepet Pak, laporan. Langsung menghadap Allah. Apa yang dilakukan hamba-hambaku, wahai malaikat? Ya Rabb, mereka menyebut Engkau, menyebut nama Engkau. Dia menyebut Allah, dia menyebut yang Maha Pencipta, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Ya, kita kan yang alhamdulillah. Tadi kan, kita memuji Allah, dia memujimu ya Allah. Dan lain-lain. Apa dia udah melihat gue malaikat? Belum ya Allah, belum. Mereka belum lihat engkau. Andai dia melihatku bagaimana ya malaikat? Andai dia melihat engkau yang hamba-hambamu, pasti dia akan lebih semangat lagi. Katanya. Wah. Terus cerita lagi apa yang dilakukan? Dia bertasbih, dia terus malaikat jawab sama. Akhirnya begini Allah. Wahai malaikat, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, saksikan bahwa aku detik ini mengampuni mereka semua. Orang-orang yang kamu laporkan ke saya ini, dia sedang bertasbih, baca tahmid, menyebut namaku, menyebut beristighfar, mengucapkan kalimat thayyibah, mereka itu, maka saksikan, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, sekarang saksilah, kamu jadi saksi semua ya, bahwa aku telah mengampuni dosa mereka semua. Enaknya di majelis ilmu. Malaikatnya yang ngerti Pak akhirnya. Ya Rob, tadi itu ada orang yang niatnya nggak ngaji, katanya gitu. Niatnya nggak ngaji. Apa? Niatnya dagang. Ada niatnya cuma buka puasa doang. Gitu ceritanya gitu. Akhirnya Allah memberikan satu hujah kepada para malaikat. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Wahai malaikat, siapapun yang duduk bersama mereka, siapapun yang duduk bersama orang-orang yang mengingatku, siapapun duduk bersama orang-orang yang selalu menyebut namaku, siapapun yang duduk bersama orang-orang yang memujiku, siapapun yang duduk bersama orang-orang yang selalu memuji, menyanjungku, la yashqa jalisuhum, maka mereka semua orang yang duduk tadi gak niat ngaji, la yashqa jalisuhum, dia termasuk orang-orang yang tidak celaka nantinya. Keren nggak? Keren Pak. Niate opo baik itu wis beres.
Iki cara gampang iki Allah tuh nembeli borongan. Iki ngaji diborong kabeh, Pak. Sing busuk ya tetap diambil. Alias kita niatnya mungkin niatnya yang ngaji beneran, yang satu niatnya ngaji sama buka puasa, yang niatnya buka puasa doang gitu. Tetap saja diborong oleh Allah. Diborong semua. Enggak dipilih satu-satu, ini enggak. Semuanya dibeli oleh Allah. Qaumul la yashqa jaliyun. Mereka adalah suatu kaum yang siapapun yang bersama mereka tidak akan celaka. Keren enggak? Keren. Itu loh, kerennya kayak gitu. Wazajriha dan olehnya mencegah el-irfan ngan kulli ghadronin, dari setiap penyimpangan. Karena ilmu itu dapat mencegah seseorang dari penyimpangan. Ini utak ini kalau nggak punya ilmu, umpama bener-bener bodoh, nggak punya ilmu, nggak ngerti halal haram, belum nikah anaknya udah banyak kali. Karena tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Oh, ketika punya anak harus nikah, itu kan ilmu itu namanya. Nah, ilmu itu bisa mencegah dari sesuatu hal yang apa tadi? Ilmu itu dapat mencegah dari suatu penyimpangan. Jadi penyimpangan pun itu bisa dilandasi dengan ilmu. Makanya kalau kita pengen semakin bisa menjalankan perintah Allah, ya pakai ilmu. Semakin kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, ya juga harus tambahnya pakai ilmu. Itu nggak bisa. Karena ilmu ini yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang melaksanakan atau tidak. Orang tidak tahu kok melaksanakan, ya nggak mungkin, wong nggak ngerti. Oh, nggak ngerti kok melaksanakan. Orang nggak ngerti itu sholat, nggak ngerti caranya sholat itu apa? Ya pasti dia nggak sholat atau nggak ngerti. Maka setiap apa yang kita lakukan karena kita ngerti. Kita nggak ngerti apa ya misalnya, nggak ngerti cara buat pesawat. Mau buat pesawat enggak. Bang Ayub ini kalau nggak tahu caranya buat jus, ya nggak bakal buat jus. Karena ngerti caranya buat jus, ini di blender dulu, nanti udah kasih gula. Karena sudah ngerti, dan namanya jus itu yang seperti itu. Akhirnya buat, kan gitu. Pak Sunar itu nyembelih ayam itu karena ngerti. Dan di sebelahnya silit itu ayam salah, ya kan? Oh, lehernya yang disembelih, kan gitu. Kan nggak pernah kan ayamnya nggak digetok kan kepalanya, digetok atau sebelah? Oh, sebelah. Oh, itu digetok doang, kurangnya tok gitu. Disembelih itu karena ngerti. Ya kalau nggak ngerti itu nggak bisa. Jadi orang bisa melakukan sesuatu kebaikan karena dia ngerti caranya itu satu kebaikan, nama itu kebaikan, caranya melakukan kebaikan. Orang bisa meninggalkan kemaksiatan karena dia tahu kalau itu adalah kemaksiatan. Kemudian dia ngerti kalau itu dijalankan itu dosa. Akhirnya dia meninggalkan. Ngerti, tahu, pengetahuan itu adalah sifat, sebagus-bagus sifat. Itu. Sebagus sifat manusia itu adalah sifat al-ilmu berarti. Kalau sifat jamil gitu, ganteng itu mah wis nomor berapa gitu kan. Ya kan? Itu enggak ya biasa kalau itu mah ganteng dan tidak biasa juga. Tapi ilmu itu yang nggak bisa, Pak. Bang Ayub ini gantengnya nggak bisa ditambah ya kayak gini. Tapi kalau ilmu iso Bang Ayub, mau ilmu mau nyampe kayak bisa. Tapi kalau ganteng ya wes, mau dioperasi kayak apa ya tua ya tetap penyot juga.
Operasi sampai kayak apa? Tua penyot juga Pak, tetap nggak bisa. Sehebat-hebatnya operasi tetap tua nanti jadi peot juga, giginya juga rontok juga, matanya jadi rabun juga, penciumannya jadi kurang juga, duduk juga udah nggak betah kalau nggak sender-sender lama-lama, nggak bisa dibohongin juga. Tapi kalau irfan, pengetahuan itu bisa ditambah, tiap waktu bisa ditambah, bisa menambah, bisa ditambah dan bisa menambah kita. Nah itu pengetahuan. Maka sebagus-bagus sifat adalah al-irfan. Wayali dalika ma'rifatan, wayali dalika apa ma'rifatu ahkamil Quran, dan nanti akan mengiringi bab ini yaitu mengetahui hukum-hukum Al-Quran. Jadi wa ma wu'ita bihi al-ta'ati wal iman, dan mengetahui sesuatu hal yang telah dijanjikan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran, di dalam Quran itu ada janji-janji Allah yang dijanjikan terhadap orang-orang yang taat dan beriman, walul kufri wal ihsan, dan juga ancaman bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang maksiat. Nanti di Quran, nanti bab itu akan dibahas. Segini selesai nggak ini Bang Ayub ini? Puasa segini selesai nggak kira-kira? Buat puasa ditambah setahun lagi gitu ya kan? Setahun lagi, cuma sebulan gitu. Biar selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan hamdan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا. اللهم انا نستودعك ما علمتنا فردد الينا عند حاجاتنا اليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.